Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila ingin mempresentasikan tentang Analisis faktor penyebab dirasanya bantuan sosial di Kelurahan Kalisari. Perkenalkan, nama saya Putra Siswan Firdaus dari NIM 1412 2016. Saya Muhammad Kofin Oswo, NIM 141250046. Saya Dasar Januka, NIM 1412 Saya Randall Pramesti Samudra Ars, NIM 1412500004. Saya Kang Persagi, NIM 14120029. Ya. Ada beragam masalah dari penelitian ini, yaitu sekitar 45% penerima bansos dinilai tidak tepat sasaran secara nasional. Masalah utama yaitu adanya inclusion error, orang yang mampu menerima, dan exclusion error, dan orang miskin tapi tidak menerima. Konteks kebijakan yaitu transisi dari transisi ke data set dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional belum sinkron dengan kondisi real yang ada di lapangan. Urgensi penelitian. Penelitian ini mendesak dilakukan mengingat tingkatnya angka ketepatan sasaran bansos nasional yang mencapai 45%. Diperparah oleh transisi sistem data set yang belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi real di lapangan. Evaluasi di tingkat kelurahan menjadi sangat krusial karena mewakili paling awal terjadinya kesalahan administratif dan bias sosial yang menyebabkan warga miskin tidak terdata atau exclusion error. Oleh karena itu, kajian ini penting demi mencegah inefisiensi anggaran data negara serta memastikan validitas data dan mewujudkan keadilan sosial yang tepat sasaran. Jadi kami memastikan betul bahwa kedatangan kami dapat membantu atau memberikan solusi kepada pemerintah yang sering kali mengalami kesalahan data dikarenakan kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Lalu yang selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Kami memiliki satu rumusan masalah, yaitu mengapa program bansos di Kelurahan Kalisari mengalami ketidaktepatan sasaran. Dan menghadirkan tujuan, yaitu yang pertama mengetahui faktor penyebab ketidaktepatan sasaran. Yang kedua adalah menganalisis kualitas sistem pendataan dan verifikasi. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi perbaikan sistem distribusi. Untuk mengerjakan atau melaksanakan riset kami memiliki beberapa teori, yaitu landasan teori yang utama adalah teori struktural dari David Brady, kemiskinan akibat kebijakan makro dan kelemahan sistem data. Lalu kami juga mempunyai capability approach dari Amartya Sen, kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas atau akses bukan sekedar tindak lanjut. Ada juga culture of poverty dari Oscar Lewis, pola pasar warga miskin yang enggan melapor atau memperjuangkan hak. Ada juga poverty track, bantuan yang tidak tepat sasaran gagal memutus rantai kemiskinan. Ini bisa dilihat juga lingkaran setan kemiskinan yang acap terjadi di situasi di Indonesia pada saat ini, yaitu dari anak-anak karena mereka kurang pendidikan, akhirnya mereka menikah muda, karena mereka muda mereka belum siap dan pendapatan rendah dan mengakibatkan melahirkan lebih banyak anak miskin dan terus kembali terjadi seperti itu. Jadi karena mereka belum siap di sini, kurang pendidikan, tapi mereka ingin menikah dan akhirnya pendapatan yang rendah karena dia kurang di sini, dia melahirkan anak lagi dan unta lagi, seterusnya menjadi lingkaran setan. Next. Untuk metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan variatif dengan metode studi lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena ketidaktepatan sasaran bansos, dinamika administratif, serta kondisi real masyarakat secara holistik langsung di lingkungan sosial Kelurahan Kalihan. Yang pertama, alokasi waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, dengan fokus khusus pada wilayah RW 3 dan RW 5 yang memiliki tingkat kerentanan sosial tinggi pada tanggal 28 Oktober hingga 4 Desember 2025. Subjek penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kalisari
Kecamatan Uliorejo dengan fokus iya dah. Ya bagus. Dan fokus Pada wilayah RW 3 RW 25. dan RW 5. 3 ada pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi hunian warga di bantaran sungai. Wawancara mendalam terkait proses verifikasi serta dokumentasi terhadap data penerima bansos dan arsip kelurahan. Yang keempat ada analisis dan validitas. Analisis data menggunakan model Miles dan Berman, dan validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Temuan ketidaksinkronan data. Total warga yang dibutuhkan sekitar 427 jiwa berdasarkan verifikasi faktual di lapangan. Kelurahan Kalisari tetap dalam daftar warga yang kondisi ekonominya membutuhkan. Yang kedua kategori warga pramiskin. Nah, kan pramiskin itu yang mendapatkan pendapatan di bawah 700. Pengeluaran di bawah 700. Nah, jumlah yang kategori ini di Kelurahan Kalisari terdiri dari 223 kepala keluarga yang tergolong tingkat miskin, bantas sedikit di atas garis kemiskinan, namun masih sangat dibutuhkan jaring pengaman sosial. Yang ketiga yaitu kategori keluarga miskin, yaitu yang pengeluarannya di bawah 200.000, 300.000. Yaitu total di Kelurahan Kalisari ada 49 kepala keluarga yang masuk dalam klasifikasi ekonomi paling rendah atau miskin. 4 realisasi keterima pusat yaitu 109 jiwa. Namun yang menerima itu sekitar 109 jiwa. Untuk bantuan pakan PDP dari pusat hanya menetapkan 109 penerima sehingga terdapat kesenjangan ekstrim di mana 712 jiwa warga yang terdata di kelurahan tidak mendapatkan bantuan. Artinya, kesenjangan data, potensi exclusion error ini terjadi selisih data yang sangat ekstrim, di mana sekitar 712 jiwa warga yang terdata layak oleh kelurahan berpotensi tidak mendapatkan bantuan atau exclusion error karena keterbatasan kuota dan akses data pusat. Temuan yang kedua yang ada di lapangan yang kami temukan adalah inclusion error, yaitu salah sasaran. Ditemukan penerima bansos, penerima bansos yang memiliki motor, rumah permanen yang bagus dan ekonomi stabil. Jadi pada saat kami melakukan survei dan observasi mendapat pembagian bansos di kelurahan itu banyak orang yang memiliki motor bagus dan anaknya itu masih bisa kuliah. Dan di dalam tabel yang ada yang diberikan oleh kelurahan itu bahwa orang itu tidak memiliki layak mendapatkan bantuan itu tidak memiliki barang-barang berharga yang cepat dijual seperti motor, emas, dan perhiasan. Dan yang kedua yaitu exclusion error, warga miskin yang terlewat. Warga bantaran sungai RW 3 dan khususnya RW 5 dengan rumah semi permanen dan pendapatan serabutan tidak masuk daftar penerima. Dan ini juga diperkuat oleh berita yang kemarin sempat heboh bahwa ada lebih dari 60% orang penerima bansos itu dicoret karena yaitu masalah judi online. Dan yang ketiga kendala admin. Warga miskin apalagi yang sudah berumur tidak paham cara update KK dan KTP sehingga data tidak masuk ke dalam sistem. Dan ini juga diperkuat dengan kondisi kelurahan, yaitu kelurahan juga bisa mendata warga-warga miskinnya karena itu sudah ketentuan pusat. Jadi analisis penyebabnya yaitu ketidaksinkronan data dan daerah. Pusat menetapkan kuota penerima tidak mengacu pada data verifikasi terbaru dari kelurahan, menyebabkan data tidak valid. Yang kedua, keterbatasan akses kelurahan. Pihak kelurahan tidak memiliki wewenang atau akses sistem untuk mengubah, menghapus, atau menambah data penerima dalam DTSEN. Jadi DTSEN ini
sudah wewenangnya pemerintah pusat, bukan menjadi kewajiban bagi kelurahan Kalisari sendiri. Yang ketiga, hambatan administrasi warga. Banyak warga miskin tidak terdata atau exclusion error karena ketidakmampuan mengurus administrasi kependudukan seperti NIK atau KK. Yang keempat, bias subjektivitas penilai. Proses pendataan awal oleh RT RW sering bias karena menilai kemiskinan hanya dari tampilan visual seperti misal pemilikan motor. Nah, ini juga banyak terjadi ketika kemarin kami survei bahwa dari pengakuan RT sendiri itu bahwa orang miskin itu tidak apa-apa memiliki motor karena itu kewajiban primer, karena itu buat kebutuhan sehari-hari. Tapi dari data kelurahan ini menyebutkan bahwa tidak boleh memiliki motor untuk menerima bantuan sosial. Ini sedikit membingungkan karena ya itu tadi tidak kurang berkolaborasi dengan RT dan RW kita, yang menyebabkan tidak sinkronnya data. Terus yang kelima, yang terakhir, sikap pasif masyarakat. Munculnya budaya pasrah, culture of poverty, di mana warga miskin cenderung diam dan tidak mengetahui mekanisme pengaduan saat haknya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kelurahan Kalisari merupakan masalah struktural akibat ketidaksinkronan data pemerintah pusat DTSEN dengan verifikasi faktual kelurahan, di mana pihak kelurahan tidak memiliki akses untuk memperbaiki daftar penerima. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan ekstrim antara jumlah warga miskin dan pramiskin yang membutuhkan 821 jiwa dengan kuota bantuan yang ditetapkan pusat 109 jiwa, serta memicu tingginya inclusion error dan exclusion error yang diperparah oleh hambatan administratif warga serta bias sosial dalam pendataan awal. Ini adalah dokumentasi kegiatan lapangan ketika kita survei di Kelurahan Kalisari. Ini adalah dokumentasi kegiatan lapangan untuk pendataan pembagian bansos. Ini adalah dokumentasi kegiatan lapangan ketika kita survei di rumah warga. Sekian, terima kasih dari 21 wilayah. Tolong dicoret tanyanya. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Adinole Pratama, NIM saya 1412-5013. Dan saya adalah berdasarkan penelitian ini, faktor apa yang paling dominan menyebabkan ketidaktepatan penyaluran bansos di Kelurahan Kalisari dan bagaimana cara menekan faktor tersebut agar tidak terulang? Langsung saya jawab saja. Berdasarkan hasil riset kami, yaitu penyebab utama yang paling utama adalah ketidaktepatan daftar dari kelurahan dan pusat. Mengapa terjadi seperti itu? Karena setiap pemerintahan, yaitu baik dari pusat memiliki caranya sendiri dan dari kelurahan memiliki caranya sendiri. Dari hasil riset kami, untuk pengecekan data dari pihak kelurahan itu sudah cukup bagus karena pendataan dilakukan secara menyeluruh dan door to door. Jadi dari RT menuju ke RW lalu menuju ke kelurahan, mereka semuanya saling berkontribusi. Tapi yang membuat gap terjadi adalah ketika pertemuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tidak mau berkolaborasi. Ya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita ingin ditambahkan. Jadi untuk saran ke depannya yaitu semakin pendataannya supaya tidak terjadi exclusion error dan inclusion error, yaitu kami menyarankan kepada pemerintah bahwa harus berkolaborasi dengan pemerintah sekitar maupun pemerintah lokal seperti kelurahan, RT dan RW, karena itu yang lebih dekat dengan mereka itu beliau-beliau ini. Ya, yang tahu kondisi di lapangan itu ya
yang paling bawah ini, mulai dari RT ke RW ke kelurahan, lalu ke kota atau ke kabupaten atau ke provinsi dan lain-lain. Sebelum ke pusat, alangkah lebih baik menanyakan data ke orang yang memang sudah tinggal di situ. Seperti itu. Apakah sudah paham, Mas Ian? Tidak, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oh ya, silakan. Perkenalkan nama saya Puskian Diarmanda dengan NIM 1412-5035. Di sini saya izin bertanya, bagaimana peran data pendudukan dan validasi lapangan dalam menentukan penerima bansos, serta apakah sudah ada mekanisme evaluasi untuk memperbaiki ketidakpatuhan dalam yang ditemukan? Ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah warga berperan penting? Ya. Iya. Dan evaluasinya apakah sudah ada? Sudah dapat atau belum untuk evaluasi? Kalau dari pemerintah daerah yaitu Kelurahan Kalisari sendiri sudah, karena mereka banyak membuat paus dulu ya, karena oke dulu di paus dulu. Lanjut, karena tadi habis jam 10 Untak harus berdiri di Indonesia Raya. Diulangi kembali pertanyaannya. Kenalkan nama saya Puskian Diarmanda dengan NIM 1412-5035. Di sini saya izin bertanya, bagaimana peran data pendudukan dan validasi lapangan dalam menentukan penerima bansos, serta apakah sudah ada mekanisme evaluasi untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang ditemukan? Yes. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang mau menjawab dulu. Jadi untuk masalah apakah warga sudah cukup untuk ikut andil kali ya? Pertanyaannya tadi ya? Kalau menguji validitas dana, Oh ya. aku belum Tulis. Oh, sudah ditulis ya. Dalam peran kata berdua validasi lapangan dan evaluasi. Jadi gini, temuan yang ada dari Kang itu yaitu bahwa data kelurahan ini warga miskin dan pramiskin ini diperbarui setiap bulan sekali. Tetapi dari pihak RT ini pendataannya atau evaluasinya itu 6 bulan sekali. Jadi ini Sangat kurang. iya. Jadi evaluasinya itu kurang jadi menguji kevaliditas tadi tidak bisa karena datanya yang diupdate oleh RT dan RW sekitar tuh 6 bulan sekali, tetapi kelurahan tuh memunculkan datanya itu 1 bulan sekali. Iya. Jadi kayak yang bansos salah sasaran seperti kayak penduduk yang udah seharusnya itu dia masih makan gitu kan, tapi dia dapat bantuan kayak yang KIPK atau Ya. gitu Ya. KIP itu. Ya. Berarti itu juga pasti kurangnya evaluasi. Iya. Dan Kembalikan dulu. untuk penerima bantuan itu tidak lagi memakai data kelurahan ataupun data dari RT RW, tapi data pemerintah pusat, yaitu ketentuan pemerintah pusat. Dan kenapa tadi ditemukan bahwa warga miskinnya itu 821, tetapi yang menerima itu cuma 109? Karena ini ada berita kemarin bahwa penerima bansos itu lebih dari 60% itu dicoret karena yaitu masalah judi online. Jadi banyak orang yang menerima bansos tapi sebenarnya hidupnya itu mampu dan terdeteksi ataupun bantuan dari pemerintah itu disalahgunakan oleh warga hari ini. Jadi Ya, bukan 100% salah pemerintah juga bahwa ini terjadi di lapangan eksklusif dan inklusif emang, tapi juga karena warganya sendiri. Maka dari itu terjadi gap antara penerima dan warga miskin yang membutuhkan. Ya. Dan dampak dari 6 bulan tadi itu juga mengakibatkan kan kehidupan warga Kalisari itu yang di RT 5 itu kan nelayan. RW 5. Iya, RT 5 itu nelayan. Kebanyakan nelayan. Ya, itu tidak menentu. Kadang kalau memang sudah waktunya layar, ya mereka dapat uang. Tapi kalau nggak bisa layar, Musim nggak punya uang, musim hujan atau lagi pasang. Kalau pasang nggak boleh keluar ya? Boleh. Nah itu kan jadi miskin. Tapi kalau mereka dapat tangkapan, naik pendapatannya, pengeluarannya juga otomatis naik.
Nah karena tadi pendataannya itu setiap 6 bulan sekali, seringkali data tidak terupdate seperti itu. Kalau evaluasi menurut hasil data atau riset kami belum ada. Kalau bukan ke arah evaluasi, lebih ke bantuan lanjutan seperti dari pemerintah daerah sendiri itu juga punya bantuan sendiri Ya, bantuan banyak. Salah satunya itu yang kemarin kita datangi itu ya bantuan pangan ya untuk beras dan minyak goreng. Lalu ada juga Bantuan daerah bantuan bantuan itunya juga kayak misalnya untuk perbaikan paving jalan atau mungkin perbaikan rumah, ada perbaikan jembatan. Ya ada juga yang namanya Rutilahu. Ini bisa dijelaskan. Rutilahu itu kepanjangannya dari Rumah Dana Huni. Ya. Syarat mendapatkan Rutilahu yaitu rumah harus bersertifikat resmi atau kotak D. Terus lebarnya 5 hingga 7 meter dan profilnya sudah tidak layak pakai. Ya. Jadi itu adalah salah satu dari Bantuan dari Bantuan daerah. dari daerah. Ya mungkin itu semoga bisa cukup membantu warga di Kalisari karena itu program dari daerah, yaitu pemerintahan daerah Surabaya dan Kalisari di sini. Apakah sudah cukup menjawab? Bapak dari rekan kami ingin menambahkan Ada modal. Apa namanya? Tadi orang Kalisari juga banyak yang orang-orang itu minta bantuan bukan buang uang, kan modal buat usaha. Kadang kayak misalnya dia pengen buka cuci motor, jadi dia mengajukan alat cuci motor atau enggak rombong gitu buat jualan. Itu namanya bantuannya, itu namanya intervensi. Jadi langsung dilihat butuhnya apa dan dia mengajukannya apa. Kalau memang sesuai persyaratan dan adalah nyata, segera dicairkan bantuan. Itu nggak hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa mungkin dia berkebutuhan khusus, ada cacat di mana, misalnya kakinya perlu bantuan kaki palsu, itu juga bisa diajukan. Ya, mungkin mengulang kembali dari pertanyaan kedua. Untuk yang pertama tadi perihal validitas itu ya masih kurang karena pendataan hanya 6 bulan sekali untuk diupdate dari RW. Lalu untuk evaluasinya sejauh ini masih belum ada. karena ini datanya tuh baru dipakai awal 2025, jadi masih baru datanya ini. Masih fresh. Jadi data tunggal dari data tunggal nasional ke DTSan ini baru transisinya baru dari Januari 2025 kemarin. Ya banyak faktor lah, kayak seperti COVID lah atau judul online yang marak itu akhirnya merusak data, merusak kepastian dan kerilan data. Intinya itu bahwa bantuan ini macam-macam, cuma kami meneliti yaitu tentang bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan pangan. Yang kemarin ini cuma yang menerima ini cuma 109, tapi warganya itu 821. Ya. Ini adalah senjangan gap dari bantuan dari pusat, yaitu pemerintah. Tapi kalau bantuan dari daerah Surabaya itu macam-macam, ada Rutilahu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ardi, ada juga intervensi dari Mas Gala. Habis itu ada juga bantuan tunai, bantuan non tunai itu dari pemerintah, tapi itu biasanya dikirimkan ke kantor pos. Ya. Jadi untuk apakah ada evaluasinya? Jadi tidak bisa karena kelurahan tidak memiliki wewenang untuk mengatur data dari warga sekitar. Jadi itu wewenang dari pemerintah pusat. Ya. Jadi yang bisa kita sebagai peneliti hanya memberikan saran di temuan-temuan kami di akhir makalah kami.
saran utama kami adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena itu sangat penting, karena yang tahu yang apa terjadi di daerah tersebut adalah pemerintah daerah tersebut. Seperti apakah ada pertanyaan yang lain? Saya mungkin sebelah kanan. Mungkin Mas Hendro. Tidak ada, oke. Terima kasih sekian dari sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone.